Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan. Di sini saya akan menampilkan atau sedikit belajar bersama bagaimana cara membuat sebuah aplikasi untuk sebuah universitas atau sebuah universitas atau kampus. Oke, pertama-tama untuk membuat aplikasi untuk mengolah data sebuah universitas atau kampus, di sini saya menggunakan bahasa Pascal, tetapi menggunakan software Delphi 7. Pertama, buka dulu Delphi 7. Oke. Sulit banget ya. Oke. Setelah terbuka aplikasi Delphi 7, kemudian klik file, kemudian new, kemudian pilih other. Setelah tampilan new item, kemudian double klik pada console application. Setelah tampil project 2 seperti ini, kita untuk menulis coding atau kode-kodenya di sini di antara begin dan end, tetapi untuk menulis variabelnya di atas sini. Untuk mempersingkat waktu, karena saya sudah mempunyai skripnya, saya pastikan saja di sini dulu ya. Oke, setelah skrip sudah ada di sini, pertama-tama kita lihat dulu hasil jadinya seperti apa. Kemudian nanti setelah melihat tampilannya, baru kita belajar codingnya. Kita run atau F9. Baik, setelah program yang akan kita buat nanti tampilannya seperti ini. Tampilan menu utama terdapat program akademik, kemudian pilihan menu. Di sini ada banyak pilihan menu dan submenu. Pilihan menu utamanya olah data mahasiswa, olah data dosen, olah data mata kuliah, kemudian olah data nilai, kemudian keluar program untuk yang terakhir. Untuk submenunya, tinggal kita pilih saja nomor-nomor yang ada pada menu di sini. Semuanya kita ingin mengolah data mahasiswa. Di sini terdapat nomor 1, maka kita pilih nomor 1 kemudian enter. Maka akan tampil submenu seperti ini, yaitu menu olah data mahasiswa. Kemudian untuk mengolah data mahasiswa, pertama di sini ada menu-menu lagi, yaitu menu untuk menginput banyak data siswa, input data mahasiswa dan sebagainya. Kemudian kita coba, seumpamanya di sini, yang pertama itu adalah input banyak data. Karena input banyak data berada pada nomor 1, kita pilih nomor 1 kemudian enter. Maka di sini akan keluar tampilan lagi, yaitu masukkan banyak data. Semuanya datanya cuma dua orang mahasiswa, kemudian enter. Maka akan tampil lagi ke submenu yang tadi, yaitu menu olah data mahasiswa. Karena kita tadi telah memilih input banyak data, kemudian kita akan menginput data mahasiswanya. Karena datanya berada pada nomor 2, kita pilih nomor 2, kita enter, maka akan tampil NIM. Semuanya NIM-nya adalah 112, kemudian kita enter. Namanya adalah Dani, kita enter lagi. Kemudian jurusannya adalah SI atau Sistem Informasi, kita enter lagi. Akan keluar lagi, yaitu masukkan NIM. Semuanya NIM yang kedua adalah 113, kemudian namanya adalah Yuli. Kemudian jurusannya semuanya dia jurusan TI, kita enter. Maka akan kembali lagi kepada submenu olah data mahasiswa. Karena kita tadi telah menginputkan data mahasiswa, berikutnya kita akan menampilkan data yang telah kita inputkan tadi. Caranya kita pilih nomor 3 pada submenu ini, karena nomor 3 menampilkan data mahasiswa. Setelah kita enter, akan tampil tampilan seperti ini, daftar mahasiswa, NIM yang kita buat tadi, kemudian namanya yang kita buat tadi, dan jurusan yang kita buat tadi. Kemudian di sini ada tampilan lagi, tekan enter untuk kembali ke menu. Setelah datanya kita tampilkan, atau kita telah membuat data mahasiswanya, kemudian kita kembali ke menu utama. Caranya, karena di sini pada nomor 4, kita pilih nomor 4, kemudian enter. Baik, ini kembali kepada menu utama tadi, sebelum kita klik submenu mahasiswa. Di sini terdapat olah data mahasiswa, olah data dosen, dan sebagainya. Karena kita tadi telah memilih olah data mahasiswa, yang berikutnya sebenarnya kita ingin mengolah data dosen. Caranya
kita pilih nomor 2 atau submenu 2, kita pilih, maka akan tampil tampilan submenu 2, yaitu olah data dosen. Di sini juga hampir sama dengan tadi, ada banyak input seperti banyaknya data berapa, input datanya dosen. Untuk yang pertama kita pilih nomor 1, yaitu untuk menginput banyak data. Soalnya kita hanya ingin memasukkan 2 data dosen. Kita enter, akan kembali lagi ke tampilan seperti ini. Seperti tadi, berikutnya yaitu untuk input data dosen, dipilih pada nomor 2. Di sini ditanyakan NIP-nya. Seumpamanya NIP-nya adalah 221, kemudian enter. Namanya adalah Paijo, kemudian kita enter. Kemudian yang kedua yaitu soalnya NIP-nya adalah 222, kemudian kita enter. Namanya adalah Temon, kemudian kita enter. Setelah itu akan tampil ke tampilan menu utama lagi atau submenu olah data dosen. Kemudian kita pilih nomor 3 untuk menampilkan data dosen yang telah kita buat tadi. Kita pilih 3, kemudian enter. Di sini akan keluar tampilan NIP-nya dosen, kemudian namanya dosen yang telah kita buat. Kita enter lagi, akan kembali ke menu lagi, submenu tadi. Kemudian untuk kembali ke menu utama, seperti tadi pilih nomor 4, karena olah data dosen udah dibuat, kemudian kita kembali lagi ke menu utama. Berikutnya, setelah kita mengolah data dosen, sebenarnya kita ingin mengolah data mata kuliah. Tinggal kita pilih angka 3 untuk masuk ke submenu olah data mata kuliah. Ya bro. Kemudian di sini ada banyak submenu seperti input banyak data, input data mata kuliah, menu dan sebagainya. Seperti tadi, kita ingin memasukkan banyaknya data, kita pilih angka 1, kemudian enter. Kemudian semuanya kita ingin masukkan 2 data mahasiswa, kita klik 2. Sebenarnya kita ingin masukkan 2 data mata kuliah, kita masukkan angka 2, kemudian kita enter. Setelah kita terinput 2 data, kemudian di sini untuk nomor 2 yaitu input data mata kuliah, kita pilih 2 untuk kita masukkan datanya. Di sini ada keluar menu lagi yaitu masukkan kode mata kuliah. Semuanya menunya kode mata kuliahnya adalah 331. Kemudian kita enter, maka akan tampil masukkan nama mata kuliahnya. Semuanya mata kodenya 331, mata kuliahnya adalah algoritma. Dan kita enter, dan tampil lagi karena kita tadi masukkan banyak datanya 2, maka akan tampil 2. Yang kedua, seumpamanya kode mata kuliahnya adalah 332. Perlu diingat, untuk memasukkan kode data mata kuliah dan sebagainya harus sama setiap menunya. Kenapa? Karena nanti akan error apabila nomor-nomor seumpamanya mata kuliahnya beda, NIM-nya beda, itu tidak boleh. Semuanya namanya Paijo, NIP-nya juga harus sama seperti tadi, tidak boleh beda. Kemudian kita enter, maka akan tampil mata kuliahnya apa. Semuanya mata kuliahnya adalah logika matematika. Dan kita enter, akan kembali ke submenu data mata kuliah. Kemudian untuk ketiga yaitu menampilkan data mata kuliah, kita akan menampilkan data yang telah kita inputkan tadi. Kita pilih 3, kemudian enter. Di sini akan tampil kode mata kuliahnya yaitu 331. Nama mata kuliah adalah algoritma. Untuk kode-kode ini harus selalu diingat. Semuanya 331 untuk algoritma harus selalu begitu. Kemudian kita enter lagi untuk kembali ke menu submenunya. Kita pilih 4 untuk kembali ke menu utama. Nah, karena kita tadi telah mengolah data mata kuliah, berikutnya kita semuanya ingin mengolah data nilai. Kita pilih 4, kita enter. Oke, di sini untuk submenu olah data nilai mahasiswa ada banyak seperti ini, bisa dilihat. Seperti yang pertama yaitu input banyak data. Seperti tadi kita pilih pertama untuk memasukkan banyak data berapa. Kita hanya ingin memasukkan 2 data nilai mahasiswa. Kita enter. Kemudian input data nilai. Kita pilih angka 2. Berikutnya di sini semuanya NIM-nya perlu diingat, NIM tadi harus sama dengan orang yang tadi. Semuanya tadi kita kan di awal menulis nama seorang
Dani dengan NIM-nya 112, maka di sini harus tulis dengan 112 dan enter. Kemudian NIP itu adalah nomor induk pegawainya dosen. Dosennya semuanya tadi kita kan juga masukkan Paijo dengan NIP-nya 221. Kita enter lagi. Ini kode mata kuliahnya adalah, karena tadi algoritma 331, semuanya kita ingin masukkan nilai algoritma, maka dari itu kita masukkan kode mata kuliah 331. Kita enter lagi. Di sini ada pertanyaan lagi, masukkan nilai tugas. Semuanya tugasnya adalah 76. Perlu diingat, kita untuk mencoba ini nilainya yang beda-beda supaya kita bisa melihat perbedaan dari scanning dan descanning di bawah nanti untuk menampilkannya. Soalnya tadi nilai tugasnya 76, kemudian nilai UTS-nya adalah 77, dan kita enter lagi, nilai UAS-nya adalah 75. Kita enter. Masukkan NIM lagi, yaitu NIM yang kedua. Untuk mahasiswa yang kedua, tadi juga yang kedua adalah Yuli dengan NIM 113. Kita enter. Dan NIP-nya berapa? Semuanya NIP-nya dia ingin mengetahui nilainya logika matika. NIP-nya itu 332. Enter. Maaf, salah. Maaf, lupa, karena di sini seharusnya untuk NIP tadi, seharusnya untuk 332 ini adalah kode mata kuliahnya. Kita enter saja, jangan khawatir. Kita masukkan NIP yang benar, yaitu NIP-nya untuk dosen yang kedua yaitu 222. Harus diingat, semuanya kita salah masukkannya akan tampil seperti ini. Kemudian kode mata kuliahnya baru 332, mata kuliah logika matematika. Kemudian kita enter. Nilai tugasnya semuanya 88. Kemudian nilai UTS-nya adalah 98. Dan kita enter lagi, nilai UAS-nya adalah 79. Kita enter, akan kembali ke submenu data nilai mahasiswa. Kemudian karena kita tadi telah mengirimkan data nilai, berikutnya yang ketiga yaitu sebenarnya kita ingin menampilkan nilai tugas secara ascending atau secara bawah dari terkecil. Maka dari itu kita pilih saja angka 3, enter. Di sini akan ditampilkan data atau nilai-nilai secara ascending atau secara dari yang kecil ke yang besar. Di sini karena nilainya si Dani dengan dosen Paijo, kemudian mata kuliah dari algoritma, nilai tugasnya adalah 76. Karena 76 lebih kecil dari 88, maka dia di atas atau dengan cara ascending. Untuk berikutnya, soalnya kita ingin menampilkan data nilai tugas secara descending. Kita pilih saja angka 4, enter. Bisa dilihat angkanya dari yang besar dulu. Bentar lagi, untuk singkat waktu. Kemudian kita ingin menampilkan nilai UTS secara ascending, tinggal pilih angka 5. Seperti bisa dilihat nilai UTS seperti ini dari ascending. Kita enter lagi. Kita ingin melihat nilai UTS secara descending, tinggal pilih sepenuhnya pada nomor 6. Bisa dilihat angkanya dari yang besar dulu. Dan berikutnya kita ingin melihat nilai UAS-nya secara ascending, tinggal pilih angka 7. Jadi lihat 75 karena lebih kecil dari 79, maka dia di atas, tampilkan duluan. Dan lagi kita ingin menampilkan secara descending, kita pilih angka 8. Seperti ini bisa dilihat. Dan enter lagi. Kemudian yang terakhir, soalnya kita ingin menampilkan nilai akhir secara ascending, nilai akhir dari keduanya tadi atau dari semua nilai seperti nilai tugas, UAS, dan UTS. Kita pilih angka 10, enter. Bisa dilihat nilai akhirnya 8876. Kembali lagi, kemudian kita ingin melakukan nilai akhir secara descending. Maaf, tadi secara descending dan sekarang secara ascending, angka 9. Lihat ini secara ascending. Terima kasih. Karena kita telah melihat dan telah menginputkan nilai mata kuliah atau olah data mahasiswa, kita akan kembali ke menu utama lagi, yaitu pilih nomor 11 untuk kembali ke menu utama. 11 utama.
Baik, karena ini sudah selesai karena kita telah mengetahui hasil jadinya, berikutnya kita akan baca skripnya. Untuk keluar pilih 5, karena di sini adalah keluar untuk dari program. Ini adalah skrip untuk menampilkan tampilan yang kita buat tadi. Kita pelajari dari awal ya. Di sini di atas ada tulisan, ada variabel yang bisa dilihat, tipe mahasiswa, record, NIM, nama jurusan, string dan sebagainya. Ini fungsinya untuk pada submenu di bawah nanti bisa dilihat tipe nilainya adalah record. Kemudian dinilai ada nomor NIM, nama mahasiswa. Di sini fungsinya untuk menampilkan. Kemudian di sini juga menggunakan kombinasi array juga, di mana di sini arraynya bernama lari, arraynya dari 1 sampai 100 nilai. Di sini ada array untuk mahasiswa, dosen, dan mata kuliah, di mana ada pilihan dan sebagainya bisa dilihat. Kemudian di sini ada prosedur clear screen. Kenapa menggunakan prosedur? Karena untuk di Delphi kita untuk clear screen-nya kita buat manual dengan menggunakan script di sini. Untuk script clear screen pada Delphi bisa di-download di internet banyak sekali, dicari sendiri. Kemudian yang pertama prosedur tugas yang pertama untuk ascending-nya. Karena untuk ascending variabelnya pertama I dan J integer, kemudian string dan sebagainya bisa dilihat skrip-skripnya. Di sini juga menggunakan for to do, di mana for J dengan batas 1 down. Kenapa? Karena tadi menggunakan ascending kemudian do, di mana di sini menggunakan banyak sekali NIM, nama dan sebagainya. Fungsinya untuk menampilkan tampilan di atas ini pada prosedur tugas menggunakan ascending. Berikutnya ini adalah prosedur tugas untuk descending, sama dengan tugas ascending, hanya sedikit diganti pada di sini dari batas integernya. Di sini down to batas sama dengan 1 do, sama dengan atas tadi. Untuk prosedur-prosedur ini bisa dibuat sesuka kita, bisa untuk UTS, UAS dan sebagainya sama seperti ini, bisa dilihat sendiri. Karena apa? Karena variabel-variabelnya harus berada di atas bagian ini. Kemudian di bawah var kita menambah var untuk menampilkan, untuk menaruh variabel-variabel. Jadi lihat sama dengan kita hanya di sini hanya main prosedur. Jadi untuk cara main prosedur, karena di sini waktunya juga mungkin terbatas ya, bisa belajar sendiri, cari di internet dan sebagainya untuk prosedur array dan sebagainya itu. Untuk menerangkannya mungkin lama ya, hampir 2 jaman lah. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Kemudian di sini adalah prosedur untuk UTS, ini kan descending. Kemudian berikutnya prosedur UAS yang bertipekan ascending. Untuk delari ini adalah array tadi. Perbedaannya hanya di sini untuk ascending dan descendingnya. Berikutnya yang untuk semuanya ini hampir sama di atasnya untuk menampilkan tadi untuk tampilan seperti ascending dan descendingnya bisa dilihat sendiri ini. Kemudian yang terpenting sebenarnya ini dia tampilan awalnya. Ini dia, ini adalah tampilan dari sini ke bawah. Ini adalah tampilan menu utama. Bisa dilihat clear screen ini mengambil dari prosedur di atas tadi, yaitu prosedur clear screen yang untuk scriptnya bisa didownload di internet, bisa cari sendiri karena sangat rumit. Kemudian di sini untuk readline adalah berfungsi untuk menampilkan kata atau kalimat yang ditampilkan di layar. Bisa dilihat ini adalah
Gridland program akademik, pilihlah pilihan menu. Kemudian untuk ini hanya batas efek untuk menimbulkan seperti di dalam tabel. Kemudian ini juga olah data mahasiswa. Untuk membuktikannya, kalau ini adalah tampilannya, bisa dilihat, kita run lagi. Berikut sama antara ini dan ini sama olah data mahasiswa. Gridland program akademik, pilihan menu untuk menampilkan ini. Kemudian Gridland lagi olah data mahasiswa, di mana di sini untuk masukkan pilihan menu atau ini sama dengan ini akan ini close dulu ya, akan disimpan pada variabel pilihan, tergantung kita nanti memilih pilihan mana. Sebenarnya dan untuk menampilkan pilihannya kita menggunakan if atau percabangan. If di sini kan karena di sini untuk pada tombol atau pada inputan masukkan pilihan menu akan disimpan pada variabel pil. Maka dari itu untuk if-nya soalnya pil sama dengan 1. Soalnya ini kita memilih pilihan 1 atau olah data mahasiswa, maka akan dikerjakan seperti ini. Akan dikerjakan olah data mahasiswa. Bisa dilihat olah data mahasiswa akan menimbulkan tampilan lagi seperti ini, akan dikeluarkan tampilan input data dan sebagainya. Di mana di sini juga akan dimasukkan atau akan ditampilkan pilihan menu yang akan disimpan pada variabel spil. Kemudian karena ini ada menu di dalam menu atau di dalam submenunya, maka di sini juga akan terjadi if lagi. Akan terjadi if lagi apabila kita memilih pilihan 1. Ini baru di dalam 1 tadi. Di dalam if pertama ada if lagi atau di dalam submenunya. Bisa dilihat Gradient plane fill. Kemudian if sebenarnya kita ingin masih memilih spil 1 akan memilih input data, akan dikerjakan ini dia. Kemudian apabila kita memilih pilihan 2 akan dikerjakan dan bersama, tinggal kita mainkan if saja, bisa dipelajari sendiri karena cukup mudah. Tinggal kita kita menaruh if di dalam if, caranya seperti ini. Bisa dilihat. Dan di sini untuk daftar dosen, di sini untuk info dosen mana ya? Ini dia. Untuk elemen dosen sama. Ini adalah if kedua atau if pilihan 2. Di dalam if pilihan 2 ada if lagi, yaitu if spil 1, spil 2 dan sebagainya. Bisa dilihat. Kemudian ini adalah if yang ketiga atau pilihan yang ketiga dari menu utama, dari menu utama akan ditampilkan seperti ini. Maaf, mana? Ini dia pilihan ketiga atau pilihan dari menu utama, dari menu utama akan terdapat submenu lagi. Ini dia submenunya. Seperti ini bisa dilihat. Dan ini yang terakhir yaitu pada pilihan keempat pada menu utama, yaitu untuk mengolah data nilai mahasiswa. Ini dia adalah tampil nilai tugas scanning dan sebagainya. Ini dikerjakannya di atas, yaitu pada prosedur seperti yang tadi, prosedur tugas scanning dan scanning yang telah kita lihat di atas tadi. Kemudian di sini bisa dilihat ini berfungsi apabila kita memilih atau memasukkan nilai yang salah, maka akan dikeluarkan NIP yang dimasukkan tidak ditemukan. Kemudian akan ditampilkan lagi masukkan kode mata kuliah. Ini berfungsinya untuk apabila kita memilih atau kita salah memasukkan angka atau memasukkan salah di indeksnya. Indeksnya harus sama dengan yang kita masukkan di atas tadi. Jadi lihat, ini sudah selesai. Ini fungsinya sebagai untuk menampilkan atau hasil dari penjumlahan nilai akhir. Sekian dari saya.